Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afriani, mahasiswi S1 Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan e-learning fisika, materi usaha dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sekolah menengah atas. Yang pertama, yang melatar belakangi saya dalam mengambil penelitian pertama adalah perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan teknologi yang ada itu semakin melesat. Nah, sehingga teknologi dalam pendidikan itu juga harus ikut berkembang supaya dapat menghadapi setiap perubahan yang ada. Seperti yang kita hadapi sekarang di tengah pandemi ini, di mana siswa dan guru itu tidak dapat bertatap muka secara langsung. Nah, di sini peran dari teknologi dalam pendidikan itu sangat membantu, di mana kita lihat anak-anak sekolah mereka tetap belajar dengan guru menggunakan yang namanya e-learning. Nah, e-learning di sini sangat membantu sekali karena mereka tidak perlu repot-repot datang ke sekolah, hanya perlu menggunakan jaringan internet yang ada untuk ikut serta belajar. Di sini macam-macam e-learning yang sering digunakan, ada yang namanya Schoology, Google Classroom, dan Moodle, dan banyak yang lainnya. Kompetensi yang diperlukan dalam pembelajaran abad 21 itu adalah keterampilan yang berbasis 4C. Keterampilan berbasis 4C ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, di mana keterampilan 4C ini terdiri dari keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berkolaborasi. Dan materi usaha dan energi. Setelah dilakukan survei pada siswa, materi usaha dan energi ini banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Dan jika melalui e-learning ini, maka kita dapat menampilkan contoh-contoh itu dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk video. Analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini telah dilakukan melalui angket yang disebar kepada siswa sehingga didapatkan hasil. Kemudian dilakukan survei ke sekolah, di mana sekolah yang digunakan ini adalah sekolah SMA Negeri 1 Unggulan Indralaya Utara. Dan di sekolah ini sudah menerapkan kelas digital. Nah, ini adalah hasil dari survei yang telah diberikan kepada siswa. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa siswa itu tertarik dengan pembelajaran e-learning, khususnya materi fisika. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana tingkat validitas e-learning fisika, materi usaha dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sekolah menengah atas, dan bagaimana pengembangan e-learning fisika, materi usaha dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sekolah menengah atas yang praktis. Yang relevan, ada penelitian AMRI yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning berbasis web untuk mata kuliah pendahuluan fisika inti pada mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan Hasbullah pada tahun 2009 dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran E-Learning untuk meningkatkan kualitas proses hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah energi dan konvensi. Hingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana tingkat validitas e-learning fisika, materi usaha dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sekolah menengah atas, dan bagaimana pengembangan e-learning fisika, materi usaha dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sekolah menengah atas yang praktis. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan sarana pengantar informasi. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat menarik minat siswa. Di sini banyak sekali media-media pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Kemudian e-learning. Seperti yang kita ketahui tadi, e-learning sangat membantu sekali proses pembelajaran, apalagi di saat kita tidak bisa bertatap muka. Di sini e-learning merupakan wadah untuk menyampaikan program pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet yang tidak mengharuskan guru dan siswa bertatap muka secara langsung. Di mana e-learning ini sudah dapat memuat berbagai macam media yang ada seperti video, foto, teks, virtual laboratory, dan lain-lain. Selanjutnya pembelajaran blended.
Pelajaran blended learning seperti namanya, blended learning ini adalah pembelajaran campuran, di mana pada pembelajaran ini tidak tergantung kepada satu metode saja, tapi menggunakan berbagai metode. Pada kali ini kita menggunakan metode konvensional digabung dengan penggunaan di internet. Kemudian keterampilan 4C. Keterampilan 4C yang seperti yang saya jelaskan tadi, di mana keterampilan yang harus dimiliki siswa pada abad 21 ini. Ada keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berkolaborasi. Di sini ada indikator-indikator keterampilan berpikir kreatif yang terbagi menjadi dua, yaitu ada indikator keterampilan berpikir kreatif dan bekerja kreatif. Dari indikator inilah yang saya gunakan dan saya serap sehingga saya jadikan acuan untuk dimasukkan di e-learning yang ada. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan dengan model pengembangan round tree yang terdiri dari perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Sedangkan evaluasi yang digunakan adalah evaluasi Tesmer. Dengan tahap evaluasi ada self-evaluation, expert review, one-to-one evaluation, dan small group. Dan subjek penelitian, subjek tahap pengembangan adalah e-learning, fisika, materi, usaha, dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif yang diujikan pada siswa sekolah menengah atas kelas 11. Waktu dan tempat pada semester ganjil sampai genap tahun ajaran 2019-2020 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Dan prosedur penelitian pengembang round tree seperti pada tabel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada walkthrough dan angket. Walkthrough dilakukan saat expert review yang melibatkan para ahli, dan teknik pengumpulan data angket yang diberikan kepada siswa pada tahap one-to-one evaluation dan small group evaluation. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk walkthrough yang dilakukan kepada expert review dilakukan teknik analisis data indeks I-can-V, di mana untuk melihat kesepakatan para ahli digunakan rumus indeks I-can-V. Kemudian yang dapat didapatkan kategori jawaban dengan tingkat validitas tertentu. Selanjutnya, untuk teknik analisis data angket digunakan skala Likert yang dengan rumus seperti di tabel, sehingga dapat kategori hasil one-to-one dan small group. Pembahasan. Nah, di sini merupakan hasil dari pengembangan e-learning fisika, materi, usaha, dan energi. Di sini kami menggunakan e-learning psikologi. Di sini sudah terdapat video, foto, gambar, teks, dan virtual laboratori. Nah, hasil penilaian validasi di sini kami menggunakan 9 validator, di mana masing-masing dari aspek materi itu menggunakan 3 validator, desain pembelajaran menggunakan 3 validator, dan e-learning menggunakan 3 validator, sehingga dapat dilihat masing-masing untuk materi rata-rata dan kriterianya didapatkan 0,89 dengan tingkat validitas tinggi, desain pembelajaran 0,97 dengan validitas tinggi, dan e-learning 0,92 dengan validitas tinggi. Selanjutnya, untuk hasil penilaian angket tahap one-to-one yang dilakukan kepada 3 orang siswa, didapatkan bahwa rata-rata nilai skor mereka sebesar 87,45% dengan kriteria sangat praktis. Setelah dilakukan revisi dan dilakukan lagi uji kepada siswa, di sini diujikan kepada siswa dengan tahap small group yang terdiri dari 9 orang siswa, didapatkan bahwa rata-rata persentase nilai e-learning tersebut sebesar 86,68% dengan kriteria sangat praktis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari e-learning ini adalah mudah diakses. Kemudian sudah terdapat berbagai video pembelajaran, link virtual laboratori, dan forum diskusi yang dapat mendukung pembelajaran, serta terdapat latihan dan quiz. Kekurangan dari pembelajaran e-learning ini adalah kita harus menggunakan jaringan internet yang memadai, dan wilayah itu harus didukung dengan internet.
Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, telah dihasilkan e-learning fisika materi usaha dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sekolah menengah atas dengan tingkat validitas yang tinggi dengan skor rata-rata validasi indeks IQ sebesar 0,93. Dan telah dihasilkan e-learning fisika materi usaha dan energi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sekolah menengah atas dengan tingkat kepraktisan sebesar 87,45% pada tahap one-to-one dan pada tahap small group sebesar 86,86%. Kemudian saran dari penelitian ini yang pertama, jika ingin menerapkan blended learning menggunakan Schoology atau e-learning yang lainnya, pastikan internet yang tersedia memadai sehingga mendukung proses pembelajaran. Kemudian perlu dilakukan penelitian lanjutan pada tahap field test karena penelitian ini tidak sampai tahap field test untuk mengetahui efek potensial dari e-learning ini. Kemudian perlu dilakukannya pengembangan serupa untuk materi yang berbeda sehingga siswa tidak kesusahan dalam pembelajaran fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.